Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari teorema Pitagoras. Jadi kalau di video sebelumnya ya kita sudah belajar bagaimana sih mengenal atau kita sudah mengenal teorema Pitagoras itu seperti apa. Nah, di sini sekarang kita belajar bagaimana cara kalau misalkan kita mau menerapkan teorema Pitagoras. Jadi nanti itu yang dibahas lebih kepada bagaimana kalau misalkan kita ketemu soal cerita dan nanti dikerjakan dengan cara teorema Pitagoras. Kita langsung ke contoh ya. Jadi ini misalkan contoh penerapan yang pertama. Ada sebuah kapal bergerak ke arah timur sejauh 15 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah selatan dan bergerak sejauh 20 km. Pertanyaannya, tentukan jarak kapal dari posisi semula. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau pergerakan yang melibatkan arah seperti ini, kalian harus ingat-ingat orientasinya ya, sama seperti di peta ya. Jadi orientasi dari arah mata angin ya. Jadi ke atas itu utara, ke bawah itu selatan, ke kiri itu barat, ke kanan itu timur gitu ya. Jadi kita menentukan posisi awal, katakanlah di sini nih. Nah, dari posisi ini dia bergerak ke arah timur, jadi ke arah kanan. Sejauh 15 km. Nah, dari posisi ini dia bergerak ke arah selatan, jadi ke bawah. Sejauh 20 km, ini 20 kilo. Pertanyaannya, tentukan jarak jarak kapalnya ya dari posisi awal ini tadi sampai ke posisi paling akhir tadi. Nah, jadi ini dihubungkan. Ini jadi jaraknya atau jadi nilai yang ditanyakan. Nah, ini kan dari gambar ini kita sudah tahu bahwa kondisinya membentuk sebuah segitiga siku pasti berlaku teorema Pitagoras. Nah, tinggal kita tentukan atau namakan ya, kita namai sisi-sisinya. Misalkan ini sisi A, ini kemudian sisi B, sisi C. Diingat-ingat, cara penulisan teorema Pitagoras itu pertama dahulukan sisi miringnya, jadi A dulu. Jadi A kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat. Dari sini tinggal kalian masukkan angkanya, jadinya A kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, sehingga ini bernilai berapa? 15 kuadrat itu kan 225 ya, ditambah 400, sehingga kalau kita selesaikan ini menjadi 625, sehingga nilai A-nya adalah akar dari 625. Jadi kalian cari bilangan berapa kalau dikuadratkan jadi 625, itu adalah 25, sehingga artinya jarak kapal dari posisi semula adalah 25 km. Jadi begini ya cara penyelesaiannya kalau misalkan kita ada soal cerita mau dibawa ke bentuk teorema Pitagoras. Jadi kalian gambar dulu kondisinya seperti apa. Kalau sudah ketemu kondisi segitiga siku-sikunya, baru kalian tuliskan dalam bentuk teorema Pitagoras seperti ini. Coba kita contoh yang kedua. Sebuah tangga bambu disandarkan pada tembok. Nah, kemudian jarak bagian bawah tangga dan tembok itu adalah 5 meter, sedangkan panjang dari tangga adalah 13 meter. Pertanyaannya, maka berapakah tinggi dari tembok? Jadi kalian gambar dulu nih, misalkan ini tembok. Kemudian ada tangga kita sandarkan nih. Katakanlah ini tangganya ya. Nah, ini tangga bambu. Nah, kemudian kondisinya bahwa jarak bagian bawah bambu tangga dengan tembok adalah 5 meter. Jadi ini nih bagian bawah tangga ini. Dengan ini jaraknya dia adalah 5 meter. Kemudian tinggi dari tangga adalah 13 meter. Pertanyaannya, nah tinggi temboknya berapa? Nah ini kalau kita perhatikan dia kan membentuk segitiga siku-siku ya. Nah misalkan ini sisi A yang ditanyakan ya. Ini B, ini C. Bagaimana cara penyelesaiannya? Diingat-ingat, yang ditulis terlebih dahulu itu adalah sisi miring, jadi C dulu, C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku, berarti yang A kuadrat ditambah B kuadrat seperti itu. Sehingga kalau kita tuliskan berarti 13 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini jadi 169 sama dengan A kuadrat ditambah 25. Nah, untuk mencari nilai A berarti 25 itu kan bisa kalian pindahkan ke ruas kiri ya. Ingat-ingat kalau
penjumlahan pengurangan waktu pindah posisi atau pindah ruas itu jadi pindah operasi ya. Jadi kalau awalnya penjumlahan jadi pengurangan dan sebaliknya. Berarti ini dikurangi 25 sama dengan A kuadrat. Ini kan jadi 144 nih sama dengan A kuadrat. Nah, nilai A-nya berapa? Berarti diingat-ingat ini menjadi bentuk akar gitu ya. Sehingga A, ini sudah ada kuadratnya ya. Sehingga A adalah 12 atau 12 meter. Artinya tinggi dari tangga itu adalah 12 meter seperti ini ya. Jadi diingat-ingat harus kalian bentuk dulu segitiga siku-sikunya baru nanti bisa kalian terapkan teorema Pitagorasnya. Contoh ketiga. Nah, ini sudah masuk ke yang pengaplikasian atau penerapan pada bidang 3 ya atau dimensi 3 yaitu bangun ruang. Di sini kita memiliki balok dengan panjang 8 cm, lebarnya 6, tingginya 24. Tentukan panjang garis AC dan EC. Ini garis harusnya ya, salah ketik nih. Jadi ini panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 24. Pertanyaannya, berapakah garis AC? Nah, ini ya. Nah, ini kalau lebih mudah nih, misalkan yang pertama deh. Yang pertama itu lebih mudah kalau misalkan kalian gambar ulang dulu. Nah, gini deh, misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, dia siku-siku di sini. Ini 8, ini 6. Nah, AC-nya berapa? Nah, baru kalau kita sudah bisa gambar segitiga siku-sikunya, nanti kelihatan nih bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini kan bisa kita tulis gini ya. Jadi AC ya. AC kuadrat sama dengan bisa apa? AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi diingat-ingat yang kalian tulis terlebih dahulu itu adalah sisi miring, baru jumlah dari sisi yang lain atau sisi siku-siku ini. Sehingga dari sini AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat atau menjadi apa? AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Artinya AC kuadrat sama dengan 100 nih. Sehingga AC adalah akar dari 100 atau 10 cm seperti itu. Nah, coba nih yang berikutnya yang contoh pertanyaan kedua. Kita nyari panjang EC. EC kan ini ya. Nah, itu tarik nih. Nah, EC ini dia membentuk segitiga siku-siku dengan ini. Yang A, EC ya. Jadi kalau kita gambar lagi gini. Nah, dia membentuk segitiga siku-sikunya dengan AEC. Jadi ini A, EC ini kita cari nih. Nah, kita tahu tadi AC ketemu berapa dari 10 ya. Kemudian AE adalah 24. Berapakah nih? Berapa nih panjang dari EC? Coba kita pakai warna hitam. Nah, sama kalian tuliskan dulu teorema Pitagorasnya. Karena sisi miringnya AC, maka kalian tulis EC ya. Kalian tulis EC dulu. Jadi gini. EC kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Jadi bisa AC kuadrat ditambah AE kuadrat gini ya. Sehingga kita tinggal masukkan angkanya. Jadinya EC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat nih. Sehingga EC bernilai 100 ditambah 576. Ini ada kuadratnya ya. Jadi sehingga EC kuadrat sama dengan 676. Jadi EC berapa? Tinggal kita akarkan 676 ini nih. Hasilnya 26 cm seperti itu ya. Jadi kalau sudah pengaplikasian dalam bentuk bangun ruang, tinggal kalian buat dulu segitiga siku-siku yang memuat sisi yang dimaksud. Jadi kalau misalkan tadi kita mau mencari AC ya carilah segitiga siku-siku yang memuat AC. Kalau nyari EC ya cari segitiga siku-siku yang memuat EC. Baru nanti bisa kalian terapkan teorema Pitagorasnya. Nah, berikutnya sebelum kita masuk contoh yang keempat, di sini saya beri pengenalan ya. Beberapa jenis bentuk akar atau beberapa operasi akar nih. Jadi nanti misalkan nih kalian ketemu suatu bentuk akar yang kalian udah tahu hasil akarnya berapa. Katakan akar 50. Kalau akar 25 kita tahu ya akar 25 itu kan 5. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, jadi sebenarnya ini materi pada kelas 9 ya, tapi beberapa masih digunakan di kelas 8. Jadi saya kasih sedikit pengenalan. Jadi kalau kalian ketemu bentuk akar yang kalian tidak bisa mengakarkan langsung, itu bisa kalian pecah jadi perkalian dua bilangan. Yang pertama wajib bisa diakar. Nah, contoh 50 ini pilihannya kan bisa kalian pilih ini ya. 5 kali 10. Nah, ini pilihan pertama. Atau pilihan kedua bisa
25 kali 2. Nah, pilih yang mana? Pilih yang salah satunya itu bisa diakar. Kalau 5 kali 10, 5 tidak bisa diakar, 10 juga nggak bisa diakar. Jangan dipilih ini. Maka pilih yang 25 kali 2. Kenapa? Karena yang 25 masih bisa diakar. Nah, gitu cara milihnya. Jadi ini kita tulis 25 kali 2. Nah, kemudian kita tulis nih. Akarnya 25 kan 5. Maka 5-nya bisa kalian tulis di luar. Baru akar 2. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian nanti ketemu bentuk-bentuk yang nggak bisa diakar langsung, pecah jadi berkalian dua bilangan, yang salah satunya wajib bisa diakar. Contoh lagi misalkan, akar 108. Nah, ini kita nggak bisa mecah langsung nih. Cara taunya coba kalian bagi-bagi. Misalkan ini 108 bagi 2, kan jadinya 54. Nah, sama-sama nggak bisa ya. 108 bagi 3, kan jadi 36. Nah, 36 kan bisa diakar nih. Jadi boleh kalian tulis gini, 3 kali 36. Yang bisa diakar kalian keluarkan. Yang bisa diakar kan 36 ya. Akarnya 36 itu kan 6. Kalian tulis luar. Jadi gini 6. Baru kalian kasih akar 3 seperti itu. Jadi yang tidak bisa diakar tetap di dalam akar seperti ini. Jadi 36-nya jadi 6, akar 3-nya tetap karena bisa diakar. Coba lagi misalkan apa ya? Akar 500 deh. Nah, ini kan bisa kita pecah. Ada banyak pilihannya ini ya. Jadi pilih yang paling sederhana. Ini kan bisa 100 dikali 5 gitu ya. Nah, akarnya 100 kan kita tahu 10 ya. Maka terus di luar baru dikasih akar 5. Jadi 10 akar 5 seperti itu ya. Nah, kita coba yang melibatkan bentuk seperti ini. Nah, misalkan di sini kita punya sebuah kubus A B C D E F G H dengan panjang rusuk 4. Jadi ini 4, maka semuanya 4. Pertanyaannya, tentukan panjang BG dan AG. Pertama BG. Diingat-ingat, kita harus cari segitiga-segitiga yang memuat BG. Nah, kan kita bisa pakai yang ini ya. Kita pakai yang BFG deh. Nah, ini BFG deh, siku-siku di F ya. Nah, kita tahu panjang BF adalah 4, FG juga 4. Berapakah panjang BG? Maka bisa kita gunakan teorema Pitagoras di sini. Kita pakai warna biru. Jadi cara ngitungnya adalah bisa gini, tuliskan dulu yang sisi miring. Jadi apa? BG kuadrat sama dengan bisa FB kuadrat ditambah FG kuadrat gini ya. Sehingga menjadi BG kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga BG kuadrat sama dengan 16 tambah 16 ya. Atau ketemu berapa? 32. Sehingga BG itu adalah akar dari 32. Nah, akar 32 kan tidak bisa diakar langsung nih, dipecah kayak tadi. Nah, ini kan pilihannya bisa gini ya. Kalau dibagi 2 kan jadi berapa? 16. Nah, berarti bisa itu nih, 2 kali 16. Nah, 16 itu akarnya kan 4. Maka 4 kalau mutar luar. Kemudian, yang 2 itu kan tidak bisa diakar ya. Maka tetap di luar akar 2 seperti ini. Sehingga panjang BG adalah 4 akar 2 cm. Seperti itu. Jadi cara penyelesaiannya bisa menggunakan sifat akar yang tadi. Nah, coba kita pertanyaan kedua, yang B. Berapakah panjang dari AG? AG ini ya. Nah, AG, jadi kalian cari segitiga-segitiga yang memuat AG. Kita bisa pakai BG yang tadi ya. Ini BG. Kalau kalian sambung ke A gini ya. Nah, ini jadi segitiga siku-siku nih. Jadi segitiga siku-sikunya A, B, G. Jadi di sini A, di sini B, di sini G. Nah, kita tahu tadi BG adalah 4 akar 2. AB-nya adalah 4. Gini ya. Nah, dari sini baru kita mau mencari AG. Kita pakai warna hitam ya. Nah, cara mencarinya pertama tetap kalian tuliskan dulu teorema Pitagorasnya. Di sini kalau kita tulis ya, kita mencari AG. Jadi AG sisi miring kan ya. Jadi AG kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BG kuadrat. Tinggal kalian tuliskan angkanya. Sehingga dari sini jadinya adalah AG kuadrat sama dengan AB itu 4 ditambah 4 akar 2 kuadrat. Sehingga kalau kita tuliskan
4 itu kuadratnya 16. Nah, 4 akar 2, kalau kalian mengkuadratkan 4 akar 2, caranya adalah kalian kuadratkan satu per satu. 4 itu dikuadrat jadi 16, dikalikan akar 2, itu kalau kalian kuadratkan, jadi kalau bentuk akar, akarnya hilang. Nah, jadi gini aja, jadi 16 kali 2. Sehingga kalau kita tulis jadinya adalah 16 ditambah 32, seperti itu. Saya geser ke sini ya, sehingga dari sini nilai AG kuadrat adalah 48. Sehingga AG adalah akar dari 48. Nah, ini juga sama nih, tidak bisa diakar langsung. Caranya kita pecah dulu. 48 kalau kita bagi 2 kan jadi 2 kali jadi 24 ya. Jadi 2 kali 24. Nah, kedua angka ini kan sama-sama tidak bisa diakar. Jadi pilih yang lain. Misalkan 48 kita bagi 3 nih. Jadinya 16 lagi ya. Jadi ini sama seperti 3 dikali 16. Nah, kita tahu 16 itu akarnya adalah 4. Sedangkan 3 tidak bisa diakar, tetap dalam bentuk akar. Jadi 4 akar 3 cm. Seperti itu caranya ya. Nah, jadi ini penggunaan dari penerapan Pythagoras dan juga tadi dari sedikit tentang jenis akar atau sifat-sifat akar, seperti itu. Nah, yang terakhir, teorema Pythagoras juga bisa diaplikasikan pada bentuk yang kartesius. Contoh misalkan ada titik A dan titik B. Tentukan jarak titik A dan titik B. Nah, di sini kalau kita pakai penggambaran ya, katakanlah ini nih, titik A, ini titik B. Cara menentukan jarak dari kedua titik ini itu bisa kita cari dengan Pythagoras. Caranya gini nih. Ini kan kita tarik garis ke bawah ya. Ini tarik ke samping. Nah, kita cari ini koordinat ke sampingnya berapa, ke atasnya berapa. Nah, kita tahu pada koordinat kartesius yang ke samping itu kan melambangkan nilai dari X, yang ke atas bawah melambangkan nilai dari Y. Jadi ini merupakan selisih dari nilai X, ke atas adalah selisih dari nilai Y, sehingga jarak gitu ya. Jarak dari dua titik itu dapat kalian tentukan dengan cara seperti ini. Jadi X2 dikurangi X1 atau koordinat X ya, di kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 di kuadrat. Hasilnya di akar seperti ini. Nah, ini titik pertama kita anggap sebagai X1, Y1. Titik kedua adalah X2, Y2, seperti itu. Sehingga cara penyelesaiannya tinggal kalian inputkan saja nilai X-nya. Sehingga yang pertama adalah 13 dikurangi 10 kuadrat ditambah 16 dikurangi 20 kuadrat. Sehingga kalau kita hitung ini jadi 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat menjadi 9 ditambah 16 atau ketemu akar 25 atau jawabannya adalah 5 satuan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah penerapan dari teorema Pythagoras. Diingat-ingat lagi caranya bisa kalian visualisasikan atau gambarkan dulu kondisi segitiga siku-sikunya, baru bisa kalian terapkan teorema Pythagorasnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.